Halo seluruh ya, sekarang kita bakal ngebahas bukan limbah Jepang lagi, tapi sekarang rekomendasi bagus banget dari sektor kamera. Kayak ibaratnya ini nih iPhone-nya Android, yaitu Pixel ya. Pixel apa itu? Mari kita simak bareng-bareng dan tetap pantengin terus di Opini Gadget. Kak Didit, cocok tuku gadget seluruh. Jadi ini adalah Google Pixel 3 XL ya lur ya, bukan 3 biasa, bukan 3A dan bukan 3 yang lain. Ini 3 XL di mana baterainya lebih besar dan juga dimensi layarnya yang lebih besar. Tapi sebelum itu aku mau sambat dulu ya saya. Ki pokoknya kabeane ya untuk orang Semarang khususnya yang suka buka marketplace, kalau ada yang namanya Zaki, Mas Zaki, tak harap gue nonton video iki ya. Ki barangmu tenan elek banget. Mergo apa? Waktu saya coba itu bagus banget ya, kayak fungsi semua normal, udah kebiasa ngecek HP itu standarnya udah fungsi normal ya. Cuman karena di situ nggak ada pembanding buat layarnya. Nah di situ saya tuh ketipu karena layarnya itu waktu di brightness rendah, waktu udah saya bawa pulang itu kelihatan banget buat green screen-nya. Udah itu aja, kalian berhati-hati banget kalau kalian emang mau nyari di marketplace itu masalah POLED atau Super AMOLED. Itu rata-rata rentan di bagian layarnya shadow dan juga green screen atau magenta screen, itu paling sering ketemu. Hati-hati ya dalam dan bijak dalam membeli, itu aja udah. Sekarang kita bakal bahas ke bagian HP-nya aja langsung. Jadi HP ini itu 464 saya dapat ya. Dan juga kita langsung ke bagian belakang aja. Ini yang paling saya suka dari Google 3 XL itu apa? Kameranya itu nggak neko-neko. Nggak 3, nggak 4, nggak 7, nggak 10. Kameranya cuma cukup 1 dan itu udah mumpunin banget dan alami banget. Bagus. Ini kayak iPhone Android lah ya lur ya. Nah kemudian dan saya sukanya ini di sini ada dua model versi walaupun di belakangnya ini kaca. Jadi yang di bawah bagian bawah ini itu kacanya itu kaca dop ya lur ya. Jadi bukan kaca yang biasanya emang kayak yang di atas. Yang di atas ini kan kalau kalian megang itu sidik jarinya kelihatan. Nah kalau yang di bawah itu nggak kelihatan, cuman kayak bekas-bekas air aja yang basah-basah gitu doang. Dan ini kelihatan bener-bener halus dan flagshipnya itu kelihatan banget ya lur ya. Nah di sini ada tulisan G dan di sini fingerprintnya di sini ya. Dan ini itu buat kamera, flash dan juga sensornya. Tapi saya lihat di GSM Arena belum ada buat sensor sensor autofocusnya sih. Kemudian di sini ada dapat aluminium frame, di sebelah kanan itu ada power button dan juga volume up down ya lur ya. Nah kalau di bagian atas ini cuma ada mikrofon aja dan itu polos semuanya. Nah di sebelah kiri sekarang, sebelah kirinya ada apa? Itu nggak ada apa-apa ya lur ya, polos banget. Karena apa? Micro SD nya itu di bagian bawah di sebelah Type C yang berkecepatan 18 watt, udah fair charging dengan baterai 3430 mAh ya lur ya. Udah bagus banget dan USB power delivery 2.0 dengan wireless charging tapi dikurangin cuman 10 wattan aja sepertinya ya lur ya. Nah kemudian kita bagian, nah ini yang penting di layar nih. Kalau kalian lihat ini di layarnya, mungkin kalau kalian lihat di wallpapernya ini kelihatan agak di bagian bawah sini mungkin kelihatan kayak green shadow ya lur ya. Ini karena saya dapatnya jelek dan kurang teliti aja sih, makanya teliti. Nah display POLED udah support HDR dengan 6,3 inch 100,3 cm persegi ya, 82,8% screen to body ratio-nya dengan resolusinya itu 1440 dikali 2960 pixel, 18,5 banding 9 rasio dan PPA density-nya udah bagus banget, normal lah 523. Jadi kalau kalian di bawah sinar matahari itu masih bisa mumpuni dan masih kelihatan buat layar brightness-nya. Tapi kalau emang kalian ngambilnya misalnya kalian lihat di jam 12 dan jam 1 itu kurang kelihatan, tapi masih lumayan bisa kalian tutupin kelihatan lah. Dan udah support Corning Gorilla Glass 5 dan always on display-nya udah ada, tapi saya saranin nggak usah diaktifin karena dengan mAh-nya 3000-an itu kayaknya menguras baterai banget buat always on display ya lur ya. Kalau untuk platformnya sendiri ini udah Android 9 Pie dan upgradable to Android 12. Jadi sekarang kalau kalian mau coba dan pengen banget Android 12 itu gimana walaupun masih versi beta, Google Pixel solusinya. Mantap. Full Snapdragon-nya itu 4845 10 nanometer dengan octa-core, gyro headset bla bla bla, pokoknya tuh banget ya. Adreno 630 wis ngono kuwi. Meta jelaskeun yang kono kan kowe ora mudeng jelas. Ya apa ora pati yo nganu banget kan. Cuman kalau buat game-game yang nggak berat ini masih cocok banget. Mobile Legends libas pokoknya. Aman jaya ya lur ya. Untuk main kameranya sendiri ya, kamera belakangnya itu cuma satu dengan perekaman layar 12,2 megapiksel f1.8 dengan kamera 28 mm itu udah support wide ya, dan dual pixel PDAF OIS ya lur ya. Oh udah support autofocus ternyata, maaf ya kalau tadi saya salah ngomong ya. Dan dual LED pixel face autofocus, udah HDR panorama udah support banget ya. Dan video perekaman di sini sih bilangnya kalau di GSM-nya 4K 30 fps 1080 30 60 120 fps dan 1080
audionya 30 fps, udah support Dero Ace juga. Jadi OIS tambah Ace, sudah tau lah gimana, kayak HP flagship sekarang udah bagus-bagus banget. Kalau buat selfie kameranya sendiri, ini ada dual kamera ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di atas ini, di bagian display tadi kan ada dua kamera, di kiri kanannya antara sound ya. Itu 8 megapiksel dengan f1.8 28mm wide, dan PDIF udah support juga 8 megapiksel dengan f2.2 19mm itu buat ultra wide-nya. Ternyata udah punya ultra wide ki Mas Husni. Pixel wis duwe ultra wide tapi ngarep petok sih. Auto HDR dengan 1080 30 fps aja. Oh iya, bagi kalian yang nanya ini audionya suaranya gimana, audionya udah support stereo. Sebenarnya saya mau ngasih tahu hasilnya gimana, tapi setiap dari software HP kan beda-beda. Nah, jadi saya tunda lah, nggak usah lah. Jadi saya di sini kasih saran bagi kalian yang nggak tahu, ini udah hampir sama kayak Sony XZS ya. Kalau kalian mau tahu, saya kasih linknya. Jadi ini suaranya bulat banget dan bagus banget. Jadi noise-nya itu bener-bener minim banget ya. Pokoknya jos pokoknya kalau buat audionya. Kemudian kalau untuk kamera gimana? Silahkan kalian komentar sendiri di bawah ya. Tapi lihat dulu sebelum komentar, oke? Nah, seluruh ya, mumpung lagi di Kota Lama, kita coba buat ngetek di Google Pixel ya. Ini adalah penampakan dari 4K di 30 fps, jadi bisa 1080 dan 30 fps aja, jadi nggak bisa 60 fps. Dan ini udah pakai stabil ya, kayak gini. Kalau buat detailnya sih saya suka banget, ini keren banget. Nah, tapi kalau buat kayak stabilitas dari 4K-nya, kalau di sini kelihatannya masih agak kelihatan patah-patah, tapi nggak tahu kalau udah diproses dari image processingnya dari prosesornya sendiri ya lur ya. Nanti kalian lihat langsung aja dari videonya yang waktu nge-review, oke? Ini lur, Kota Lama ini nih. Kira arti Kota Lama kayak gitu. Nah, ki penjara ya. Nah, ki kiri. Di sini dulu foto-foto nih. Oke lur, mantap. Selamat pagi dunia tipu-tipu ya. Kita sekarang bakal coba kamera Google Pixel 3 XL ya. Ini di kamera depannya ini pakai mode ultra wide di 19mm, bukan lensanya di f1.8 ya lur ya. Jadi kalau kalian pindah, nah ini bagusnya kalian bisa pindah langsung ke mode normalnya. Nah, ini itu 2,2 f aperturnya, dan juga bukan lensanya itu 28mm ya lur ya. Untuk depan belakangnya kalian sama-sama bisa 8 megapiksel aja ya lur ya. Nah, terus untuk perekamannya berapa itu ukurannya gan. Untuk perekamannya itu nggak ada pengaturannya di sini, kalian mau 30 atau 60 fps. Tapi kalau di GSM Arena saya buka itu cuman ada di 1080 di 30 fps aja. Jadi penampakannya seperti ini ya lur ya. Materinya agak mendung itu di atas sana, kayak gini backlightnya. Dan kalau menurut saya ini di sini agak lebih kelihatan goyang dan shaky sih, jadi kayak belum stabil gitu. Tapi bagusnya di sini kalian bisa langsung ke mode normal, terus mode wide-nya. Nah, kayak gini bagus, karena nggak banyak HP juga di kelas yang harganya cuma 2 jutaan itu bisa kayak gini ya lur ya. Mantap. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah, oke? Kesimpulannya gimana mas? Silahkan kalian setelah melihat foto, video, dan performancenya, menurut kalian gimana? Bagus apa enggak? Kalau menurut saya buat di tahun 2002 masih worth it banget selama kalian nggak diblok email ya lor ya. Jadi kayak koneksi masih bisa, wifi lancar jaya, itu masih worth it banget. Karena sebagian orang, beberapa orang di YouTube itu pada sambat ya, pada bilang kalau provider mereka itu nggak bisa dipakai di Pixel ya lor ya. Tapi itu cuma sedikit aja, kebanyakan masih bisa menikmati HP ini ya lor ya. Kok worth it banget? Karena apa? Karena foto videonya itu walaupun cuma dengan satu kamera, tapi dia overall bagus banget ya. Desain bagus banget, fiturnya juga ada NFC dan segala macam, ini bagus banget. Walaupun minusnya nggak ada super wide-nya, belakangnya nggak ada wide ya lor ya. Jadi cuman kamera biasa aja, tapi buat story nggak kalah lah sama iPhone. Apalagi kalau kalian pakainya Instander yang versi Android itu kayaknya lebih mengoptimalkan dan bagus banget ya lor ya. Kalau buat ngegame saya di sini cuma coba Mobile Legends ya. Jadi kalau cuma mau nyoba Mobile Legends 1 game 2 game itu nggak masalah, masih kerasa hangat dan belum frame drop. Saya mendapati frame drop itu kalau di
pasang di rata kanan dan itu habis satu game itu frame dropnya kerasa banget. Nah terus saya coba kan VR-nya saya matiin, habis itu saya pakai mode yang smooth, itu lancar jaya, cuman framenya itu nggak stabil, jadi kayak naik turunnya tuh nggak stabil. Nah, terus saya aktifin di smooth di mode HVR aktif, itu skip 2 game mulus banget, tapi selanjutnya sering frame drop kalau HP kerasa panas ya lur ya, kayak misalnya harus didiemin 5 menit 10 menit baru main lagi. Ya lumayan lah kayak buat nge-stop kalian main game nggak berlarut-larut dalam game, itu bagus banget. Tapi kalau PUBG yang lainnya kayaknya masih lancar-lancar aja sih. Ada juga yang bilang di YouTube ini katanya ini update versi Android 12 nya itu masih beta, jadi kayak belum sempurna buat ngegame, katanya harus di drop sampai ke 11 dulu baru ngegamenya lancar. Saya belum tahu sih, mau coba tapi karena nyari searching ngulik-nguliknya itu males banget ya, repot, jadi ya udahlah nunggu yang versi aslinya aja. Menurut saya sekian aja sih. Ada keterangan lain sehingga masih ada sambatan buat Pixel nggak menurutnya? Kalau tahun 2022 baterai itu tuh kurang. Kalau tahun 2022 masalah yang paling fatal adalah yang pertama, kameranya nggak ada mode wide-nya dan juga baterainya yang kecil dengan fast charge yang masih 18 watt. Ya oke, Samsung rata-rata emang 18 watt tapi udah fast charging, dan itu kayak mereka tuh kayak manage buat dari RAM-nya itu bagus banget, jadi bisa ngehemat baterai dengan maksimal gitu ya. Kalau di Pixel 3 itu jelek banget, jadi boros banget. Ya tapi kalau kalian pakainya WiFi itu aman jaya lah, pokoknya seharian cukup nyanda, apalagi nggak ngegame itu bagus banget. Ya, mungkin sekian aja sih ya. Kalau ada salah kata dalam penginformasian kata kita mohon maaf banget loh, Mas Zaki, makasih banget ya. Ya pokoknya lancar terus usahanya ya Mas Zaki ya. Ya mungkin sekian dan tetap terus pantengin dia Opini Gadget. Tetap tuku gadget lur.